Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Aulia Rahman. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yakni mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum bahasa Arab. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah keprodian yang saya ajarkan di semester 3. Mata kuliah ini mengkaji pengembangan kurikulum bahasa Arab di jenjang MI, MTS, dan MA. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan meningkatkan kompetensinya di bidang pengembangan kurikulum bahasa Arab melalui pendekatan sintesis, analisis, dan solusi. Hal ini dimaksud mahasiswa dapat mensintesis, menganalisis, dan mengajukan solusi alternatif atas permasalahan pengembangan kurikulum bahasa Arab di jenjang MI, MTS, MA. Melalui interaksi kelompok atau individu, mahasiswa mengkaji materi-materi dalam mata kuliah ini dengan team-based project. Selanjutnya, setiap mahasiswa diberi tanggung jawab pada salah satu sub materi pokok mata kuliah dengan case study method. Masing-masing dari mereka diminta untuk mensintesis pengembangan kurikulum bahasa Arab, kemudian menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab di jenjang madrasah, dan selanjutnya memberikan alternatif dan solusi pengembangan kurikulum bahasa Arab di jenjang MI, MTS, dan MA. Hasil dari sintesis, analisis, dan solusi atau yang disebut dengan SAS, saya memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan dalam diskusi kelompok atau diskusi panel di presentasi. Adapun materi pokok yang disampaikan dalam mata kuliah ini meliputi seputar kurikulum, yang di dalamnya ada hakikat kurikulum, sejarah kurikulum, landasan kurikulum, prinsip kurikulum. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum yang menjadi inti dari mata kuliah ini, meliputi landasan, prinsip, model. Kemudian bab selanjutnya ada pengembangan komponen-komponen pembelajaran, meliputi tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen. Setelah itu, mahasiswa juga dikenalkan dengan periode-periode kurikulum di Indonesia, meliputi kurikulum pasca reformasi dari KBK, KTSP, K13, K13 revisi, dan yang terakhir kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun referensi atau pustaka yang menjadi acuan dalam mata kuliah ini, saya ambil dari buku-buku update tentang pengembangan kurikulum bahasa Arab dari yang pertama Dr. Muradi dengan judul Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab, dan judul yang sama oleh penulis yang berbeda yakni Prof. Ainin, dan yang ketiga dari Ana Widyanti untuk mengulas kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain referensi-referensi teoritik, saya juga menambahkan referensi berupa pedoman, karena dalam mata kuliah ini selain mengkaji teori atau pustaka, mahasiswa juga diminta untuk dapat menganalisis permasalahan secara faktual dengan mini riset. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan meliputi metode ceramah, yakni di pertemuan-pertemuan awal, kemudian ada diskusi kelompok berupa presentasi kelompok dan diskusi panel, kemudian mini riset, dan yang terakhir base project, yakni membuat proyek buku kurikulum pembelajaran bahasa Arab di jenjang MI, MTS, maupun MA. Untuk mengawali perkuliahan, yakni di pertemuan pertama, saya biasanya mengajak mahasiswa untuk mendiskusikan kontrak belajar, yang di dalamnya mahasiswa diminta untuk
memberi masukan terkait cara belajar, pilihan-pilihan media yang akan digunakan. Kemudian yang paling penting yakni assessment, ya, komponen-komponen assessment. Biasanya saya memberi pilihan dengan 5 komponen yang akan saya ajukan, yakni kehadiran, keaktifan diskusi, penugasan, project atau presentasi lisan, dan yang terakhir ujian akhir. Untuk media pembelajaran, saya menggunakan 2 kategori. Yang pertama synchronous learning atau live session dengan teknologi digital, media teknologi digital, yakni Zoom dan Gmeet yang sering saya pakai. Kemudian asynchronous learning, saya menggunakan LMS, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah, yang sudah difasilitasi sejak pandemi, bahkan sebelum pandemi sudah diwacanakan. Kemudian ada grup Telegram untuk memudahkan komunikasi di luar perkuliahan dan informasi-informasi lain yang mendukung perkuliahan. Media Zoom dan Gmeet yang merupakan kategori synchronous learning saya gunakan untuk menyampaikan materi-materi yang penting untuk didiskusikan secara live session atau secara langsung, sehingga materi maupun permasalahan-permasalahan terkait pengembangan kurikulum bisa diulas seketika itu dan bisa dipecahkan bersama-sama dengan live session. Untuk Learning Management System LMS Unsik sudah terfasilitasi oleh kampus dan saya manfaatkan sejak pandemi, yang di dalamnya LMS itu mulai dari membuat kelas, ya, mahasiswa bisa presensi dengan otomatis ketika aktif untuk bertanya dan memberikan komentar di kolom chat. Saya bisa upload materi ajar di situ, kemudian memberi catatan-catatan terkait perkuliahan, dan selanjutnya saya bisa memberikan tugas harian di kolom tugas. Selain itu, LMS juga menyediakan fasilitas untuk perekapan presensi, perekapan berita acara perkuliahan, dan yang terakhir, saya bisa mengupload nilai akhir untuk setiap mahasiswa. Jadi LMS ini membantu kami untuk mensistem pembelajaran secara prosedural. Untuk grup Telegram, memang saya sengaja menggunakan itu biar semua data-data yang tersampaikan atau komunikasi-komunikasi yang terjadi antara saya dan mahasiswa bisa terekam dengan baik. Juga untuk memudahkan informasi-informasi di luar perkuliahan, namun terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang berlaku di kampus, saya sampaikan lewat grup Telegram. Adapun selanjutnya mengenai assessment, saya menggunakan base project. Jadi mata kuliah ini selain mengapresiasi proses, juga harus menilik atau mempertimbangkan project atau output dari mata kuliah ini. Jadi output dari mata kuliah ini adalah berupa buku kurikulum yang merupakan hasil ulasan setiap mahasiswa, entah mahasiswa secara berkelompok maupun secara individual, menganalisis permasalahan yang terjadi terkait pengembangan kurikulum bahasa Arab di jenjang MI, MTS, dan MA. Mereka mengambil solusi, memberi catatan-catatan dan rekomendasi, dan akhirnya menjadi semacam produk, yakni buku kurikulum pengembangan bahasa Arab di jenjang-jenjang tersebut. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh berupa tampilan salah satu pertemuan saya dengan mahasiswa di mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum bahasa Arab melalui Zoom Cloud Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai perkuliahan yang kedua ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan belajar pada hari ini di materi kedua, di pertemuan kedua, yakni hakikat pengembangan kurikulum. Ya, teman-teman pasti sudah pernah mendengar paling tidak istilah kurikulum. Kalaupun tidak mendengar,
pasti teman-teman sudah melalui, karena teman-teman pasti sudah menempuh jenjang pendidikan sebelumnya ya. Jadi Ya, bertahap. otomatis ya bertahap ya. Dari MI, MTS, dan MA otomatis melalui kurikulum-kurikulum di masing-masing sekolah. Bahkan ya di pondok pesantren juga menggunakan kurikulum pondok pesantren tertentu. Walaupun kurikulum itu jangan disamakan atau dibandingkan dengan kurikulum sekolah-sekolah formal. Oke, kita akan membahas sedikit demi sedikit ya. Dan mahasiswa sekaligus, makanya disebut di sini adalah pendidikan sebagai sistem. Oke. Dan kita akan bahas itu sedikit demi sedikit ya. Teman-teman boleh menanyakan atau menginstruksi ketika ada yang belum dipahami dari penjelasan saya dengan sharing materi ini ya. Ya, kita mulai dari yang pertama. Oke, ini ada video yang saya ambil dari berita. Boleh didengarkan. Terdengar suaranya? Ya, terdengar Ustaz. Dengar ya? Dengar Ustaz. Oke. Jadi bagaimana persiapan menyambut kurikulum baru? Apakah perubahan kurikulum ini serta-merta akan membawa perubahan di dunia pendidikan? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo. Selamat malam Pak Nino, dan juga Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Rahmat Hidayat. Selamat malam Pak Rahmat dan juga Pak Nino. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Nino terlebih dahulu. Jadi apa yang mendasari perubahan kurikulum ini? Targetnya memang apa, Pak? Oke, teman-teman. Menurut teman-teman sendiri, ketika mendengar ya di dalam berita juga sangat banyak ya istilah-istilah ganti kurikulum ya. Kok kurikulum tiap periode diubah. Dan sampai detik ini kita menjalani kurikulum itu dengan berbagai versi ya. Kurikulum 2013 saja versinya macam-macam. Sejak awal disosialisasikan, kemudian diimplementasikan, kemudian direvisi, dan yang terakhir ini malah diganti ke MBKM. Ini problem ganti-ganti kurikulum. Kalau saya tanya ke teman-teman, teman-teman itu melalui berapa kurikulum dalam sekolahnya ya, sejak dari MI sampai di SMA atau MA? Sekitar 2 atau 3. Ustaz. Kalau untuk apanya kurang paham gitu. Tetapi Kurang paham. itu salah satunya ada kurikulum K13 di antaranya. Itu ya, dimulai dari untuk perkuliahan pertama itu. Untuk yang jenjang SMA sama MTS itu kan tidak memakai kurikulum yang digunakan oleh pemerintah, tetapi di situ menggunakan sistem muadalah. Oh iya. Oh Mas Falah, ini Mas Badrul Falah ya namanya ya. Mas Badrul Falah ini dari Pondok Pesantren yang menggunakan kurikulum muadalah. Mungkin nanti bisa kita bahas di lain waktu untuk kurikulum khusus macam ini ya. Ini pengantar saja untuk menuju ke kurikulum. Ya, kalau kita mengacu kepada pedoman pemerintah, kenapa harus ada kurikulum? Kita harus mempelajari paling tidak di 8 standar ini. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca maupun mendengar di berita-berita ya. 8 standar nasional pendidikan itu yang pertama ada kerangka dasar dan sumber kurikulum, jelas ya. Standar yang harus disamakan oleh pemerintah atau dalam tanda kutip atau dalam permasalahan ini adalah Kemenristek atau Kemendikbudristek, Kemenak ya, yang mengacu kepada 8 standar. Jadi urusan standar ini yang pertama kurikulum harus distandarkan. Yang kedua prosesnya. Jadi proses belajar mengajar juga punya standar. Jadi standar yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek ini adalah standar minimal ya. Kemudian nomor 3 ada kompetensi lulusan. Maksudnya apa? Lulusan MI, lulusan kelas 3 MI, lulusan kelas 7 SMP ya kan, kelas 12 SMA itu harus bisa apa? Itu punya standar. Punya standar. Dan kalau tadi sudah disinggung oleh Mas Falah tadi di awal untuk kurikulum muadalah itu penyesuaian standar atau pembandingan standar antara kurikulum ini standar nasional pendidikan dengan standar yang dibuat atau dirintis oleh pondok tertentu atau instansi tertentu. Kemudian tahap 4 pendidik dan tenaga kependidikan. Ini juga diatur dalam standar. Ya, standar.
pendidik harus bagaimana ngajar akidah akhlak itu harus guru yang lulus dari sekolah apa ya. Kemudian tenaga kependidikan juga tidak dilupakan. Di TU, kemudian pengelola perpus ya, kemudian apalagi guru BP ya yang di luar pendidik itu juga diatur oleh standar. Kemudian sarpras harus bagaimana sarpras itu ya, harus terfasilitasi dan selengkap apa sarpras di sekolah tertentu itu juga diatur dalam standar nasional pendidikan. Ini secara ideal, jangan ditanyakan dulu fakta yang terjadi di lapangan. Nomor 6 ada standar pengelolaan pembelajaran atau pendidikan. Jadi pendidikan atau pembelajaran juga dikelola dengan baik, itu punya standar tentu. Kemudian standar pembiayaan, artinya apa? Standar ini mesti dimonitor dan dievaluasi oleh pemerintah, begitu ya, termasuk pembiayaan. Kemudian standar penilaian pendidikan. Lanjut. Nah, kita sudah sampai di capaian pembelajaran hari ini. Jadi capaian pembelajaran hari ini, atau materi hari ini, mahasiswa atau teman-teman semua mampu memahami kurikulum, ya, hakikat kurikulum dengan prinsipnya, kemudian landasannya, kemudian nanti ada komponen-komponennya, dan yang jelas sesuai dengan nama mata kuliah ini adalah pengembangan dan telaah kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Oke, pengertian kurikulum adalah lapangan pertandingan. Ini memang asli dari bahasa Latin, ya. Curriculum, ya. Currer and culum. Perangkat mata pelajaran yang harus dipelajari di lembaga pendidikan tertentu, itu definisi dari yang lain. Kemudian kumpulan topik atau materi pelajaran, rencana kegiatan yang akan diajarkan dan cara mengajarkannya, ruang lingkup, urutan bahan, metode, hal-hal lain yang direncanakan. Kemudian seperangkat hasil belajar yang diinginkan. Nah ini, artinya apa? Kurikulum menjadi core. Core itu apa? Core, inti dari pendidikan itu sendiri. Jadi inti seorang siswa atau mahasiswa sekolah itu kan punya core. Mau apa? Dan mau terbekali dengan ilmu apa? Mau menguasai apa? Lulus menjadi apa? Itu kan tantangan-tantangan kita sebagai guru, ya, dosen, dan teman-teman juga sebagai akademisi nanti memahami itu semua, bahwa kurikulum adalah core. Nah, sekarang kita bahas komponen kurikulum. Nah, ini tadi yang saya katakan, bahwa kurikulum sebagai sistem atau pendidikan sebagai sistem punya komponen pasti. Nah, komponen yang pertama di sini ada tujuan. Tujuan, ya. Tujuan apa sih maksudnya? Tujuan itu orientasi kenapa kita harus belajar. Orientasi kenapa kita harus menempuh mata pelajaran tertentu atau mata kuliah tertentu. Nah, setelah merumuskan tujuan, artinya merumuskan rencana-rencana kompetensi, kemudian ada organisasi isi. Ini kalau dalam bahasa yang lain kita mengenal isi atau bahan ajar, materi ajar, organisasi isi. Di tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Ini komponen-komponennya. Masing-masing dari 4 komponen ini berkaitan. Tidak mungkin tidak, ya. Dan kalaupun dipaksa tidak berhubungan, pasti aneh, ya. Ini kalau kita contoh dalam pembelajaran bahasa Arab, ya, orang merumuskan rencana kompetensi-kompetensi berbahasa Arab, maharah, qiraah seumpama, tapi dites dengan apa? Dites dengan imla. Kan urusannya berbeda. Evaluasi dengan tujuan pasti berbeda. Atau tujuan pembelajaran adalah kompetensi, meningkatkan kompetensi di kemahiran-kemahiran berbicara, tapi tesnya tes tulis atau pilihan ganda. Sangat jauh dari harapan. Artinya tujuan dan evaluasi sangat bertentangan atau tidak nyambung tadi, ya. Jadi sistem itu apa? Punya komponen dan saling berhubungan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum saya lanjut dari teman-teman. Oke, sebelumnya izin bertanya tadi, Ustaz. Silakan. Itu tadi di awal itu kan dijelaskan ada 8 apa tadi? Standar. Ada 8 standar kurikulum. Nah, dari ke-8 itu apakah harus diterapkan di semua jenjang atau hanya di jenjang tertentu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab. Nanti yang lain juga langsung diinstruksi saja saya kalau ada yang mau ditanyakan.
Jadi 8 standar nasional pendidikan itu standar yang diterapkan di semua instansi dengan jenjangnya. Instansi pendidikan loh ya, bukan instansi non pendidikan. Instansi pendidikan semua jenjang-jenjangnya. Ya baik MI ataupun SD ya, SMP ataupun SMA ya. SMP, MTS ya, atau SMA, MA, itu masing-masing punya standarnya. Ya. Seumpama standar lulusan, pasti di SMA juga punya standar lulusan. Negara memberi batasan-batasan lulusan SMA itu harus bisa apa, minimal kan mata pelajarannya muncul nanti gitu, ya kan? Ada yang lain teman-teman? Pak izin bertanya. Ya, silakan. Itu Pak, kalau menentukan tujuan kurikulum itu sendiri bagaimana ya Pak? Menentukan tujuan, ya sabar ya, ini belum masuk di temanya ya. Oh, itu. Belum masuk temanya. Ini nanti akan saya bahas. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab dengan lanjut slide-nya. Oke, tujuan. Tujuan ini maksudnya apa? Orientasi dari pendidikan yang kita jalani atau siswa lakukan, siswa jalani. Jadi tujuan pendidikan itu di sini ada istilah-istilah lama ya, tujuan pendidikan atau tujuan umum, tujuan khusus yang sekarang sudah berubah istilahnya atau nomenklaturnya menjadi KI atau kompetensi IT, kemudian tujuan khusus kompetensi dasar. Kalau tujuan pendidikan adalah tujuan-tujuan yang memang sudah dirumuskan oleh Kemendikbud ya selaku penginisiasi dari kebijakan-kebijakan termasuk tadi 8 standar nasional pendidikan. Nah, menentukan tujuan pendidikan itu tidak asal-asalan ya. Kalau skop untuk teman-teman sebagai calon guru itu kan skopnya membuat tujuan-tujuan yang lokal sifatnya di pembelajaran di kelas. Ya, kalau membuat atau merumuskan tujuan di kelas ya membuat RPP kan silabus itu kan ranah atau kewenangan guru untuk menginisiasi perumusan tujuan atau kompetensi. Bukan membuat kurikulum secara nasional, Mbak. Itu ketika teman-teman sudah menjadi badan atau instansi yang memang sudah berwenang untuk merumuskan itu, kan? Ya kita harus sadar diri untuk menyesuaikan dengan skop masing-masing. Ini ya tujuan ya, Mbak ya yang ditanyakan ya tadi ya. Oke, ini bagian dari kurikulum. Yang pertama ada tujuan. Oke, tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian isi. Isi mata pelajaran atau isi dari mata kuliah tertentu pasti diorganisasikan. Ada yang bentuknya isi itu hierarki. Teman-teman belajar mutolaah dan mutolaah dan apa? Mata kuliah yang lain ya, mutolaah dan mahfudzat ya. Oh, mutolaah dan munadharah pasti sudah belajar maharah qiraah dan maharah kalam. Artinya ada hierarkinya. Hierarki itu sudah menempuh materi atau isi ini untuk menuju isi yang itu. Itu kan hierarki. Kemudian prosedural. Prosedural adalah penyesuaian materi yang terprosedur ya. Kalau materi disampaikan tidak dengan prosedur juga ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian klaster-klaster, pengelompokan, model-model pembelajaran dengan atau mata pelajaran yang dikelompokkan. Ini kan gini, jadi pengorganisasian ini jangan dianggap organisasi mahasiswa loh ya. Ini mengorganisasi isi atau bahan ajar ya. Ya, ini klaster pengelompokan itu maksudnya mata pelajaran yang dikelompokkan menjadi satu. Seumpama dulu istilahnya maharoh itu memang di jelentreh ya atau dispesifikasikan ya. Tapi sekarang mungkin beralih rupa menjadi bahasa Arab menjadi bahasa Arab yang satu gitu. Kemudian gabungan ini gabungan dari beberapa mata pelajaran yang menjadi satu fokus keilmuan. Contohnya sekarang di MI itu ada pembelajaran tematik. Pernah mendengar teman-teman pembelajaran tematik? Artinya anak-anak kecil itu belajar dengan tema-tema yang dihadapi keseharian. Tapi sebenarnya ketika didalami materi yang disampaikan guru sebenarnya adalah banyak disiplin ilmu ya kan. Seumpama hari ini belajarnya adalah belajar berkebun. Padahal di situ siswa diajari untuk mengenali nama-nama tumbuhan, kemudian nama-nama hewan. Hewan ini termasuk kategori herbivora, karnivora. Itu kan semuanya biologis ya. Selain biologi juga diajari berbahasa Indonesia yang baik gitu kan, diajari bahasa Inggris dan bahasa Arabnya sekaligus. Jadi gabungan itu kalau sekarang istilahnya memang pembelajaran tematik di MI dan SD.
Kita lanjut sekarang di pengorganisasi masih dengan tadi ya, tapi tampilannya berbeda. Pengalaman belajar adalah proses di mana teman-teman menempuh materi tertentu dengan cara guru atau dosen mengelola pembelajaran. Atau kalau ini bisa dispesifikan, ada strategi, ada model, ada metode, ada medianya, gitu. Itu pengalaman belajar yang dilewati oleh siswa dan guru sekaligus. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini penentu, bukan tahap akhir ya. Kadang salah orang menganggap bahwa evaluasi dianggap menjadi tahap atau fase di mana setelahnya nggak ada urusan lagi. Ya, bukan begitu. Justru evaluasi itu memulai alur atau prosedur baru atau siklus baru setelah ada perbaikan-perbaikan atau catatan-catatan, ya kan? Jadi ini ada kata-kata yang bagus dari Anies Baswedan. Kurikulum berubah tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat, namun jika kualitas guru meningkat, kualitas pendidikan pasti meningkat. Oke, silakan teman-teman mengomentari ini semua. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Oh iya, dari siapa namanya, Mbak? Nur Lintang Alif Zuraida. Oh, Mbak Lintang Alif. Ya, silakan Mbak. Untuk kurikulum sendiri, penyesuaiannya menurut keadaan atau tidak Pak? Atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yakni landasan, prinsip, dan model-model pengembangan kurikulum ya. Tapi tidak apa-apa. Saya tetap respon itu untuk memberi stimulasi atau rangsangan teman-teman untuk membuka buku. Nah, apakah jawaban saya sudah dapat atau belum ya? Nanti cek ya di buku-buku teman-teman. Jadi kurikulum itu berubah atau diganti kata-katanya itu memang menyesuaikan dengan keadaan. Pasti alasannya seperti itu. Jadi landasan pertama memang landasan filsafat, yaitu landasan paradigma yang berubah. Seumpama paradigma Orde Baru dengan paradigma reformasi gitu juga memantik untuk merubah kurikulumnya. Itu kan keadaan yang berbeda, ya kan? Kemudian pandemi ini juga menuntut kurikulum berbeda. Ya. Kalau teman-teman mau membaca nanti dicek ya. Ini saya tugaskan sekalian untuk teman-teman semua. Sekalian pertanyaan. Jadi pertanyaan dari Mbak Lintang ya. Mbak Lintang ya benar namanya ya. Mbak Lintang ini memantik saya untuk membuatkan tugas. Ya, tugas. Jadi kita akan membahas tugas ini minggu depan, yakni ada kurikulum darurat COVID madrasah atau begitu. Kurikulum darurat pandemi di madrasah. Itu ada pedomannya. Kalau nggak salah ada 19 halaman. Itu coba. Jadi munculnya istilah-istilah seperti synchronous learning, ya asynchronous learning, kemudian pembelajaran tatap muka terbatas itu ada dalam pedoman-pedoman itu ya. Kata-kata itu muncul justru dari pedoman. Nah, bagus pertanyaannya ya. Terima kasih Mbak Lintang ya. Untuk materi hari ini kita akan membuat output ya, membuat output dari perkuliahan, yakni teman-teman membuat resume dari berita tadi yang saya sampaikan. Nanti videonya akan saya kirim di LMS, di Sismik, teman-teman tinggal buka sekaligus presensi di dalamnya. Saya akan nge-share video tadi yang mau saya tampilkan, tapi karena durasinya sangat panjang, saya akan ngirim itu. Dan nanti teman-teman buat ulasan dari dua narasumber tadi. Gimana respon dari dua narasumber tadi untuk mengamati perubahan atau pergantian kurikulum. Gitu ya. Nanti saya bukakan kolom tugas juga di dalamnya untuk mengirimkan bentuk file PDF, dan minggu depan kita ulas sebelum memulai materi baru, yakni landasan pengembangan kurikulum dan model-model pengembangan kurikulum. Begitu ya, teman-teman semua. Ya, terima kasih. Yuk kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.